Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Nur Nafi ya. Sebelumnya tadi saya membahas terkait dasar-dasar pemrograman Python. Ya. Berikutnya saya akan memberikan contoh terkait kalau kita mau menghitung nilai rata-rata, apalagi ya nilai minimum, maksimum, itu ternyata di Python itu sangat praktis ya, sangat praktis. Yaitu bisa menggunakan library NumPy ya, library NumPy. Kalau kita terkait data yang ada di dalam file CSV ataupun TXT ataupun PDF, maka kita bisa menggunakan library Pandas. Nah, itulah beberapa enaknya Python. Jadi bahasa yang lagi banyak dipelajari para software host itu Python. Kenapa? Karena sangat praktis. Terus apa lagi ya? Pokoknya intinya lebih praktis, fleksibel, lebih efisien juga. Oke, langsung saya mulai. Jadi berikutnya itu misal ya, yang terkait dengan istilahnya statistik dasar. Jadi kalau saya mau menghitung nilai rata-rata, misalkan kalau saya pakai Excel ya, contoh misalkan pakai Excel. Nah, saya kasih contohnya. Ini mau membandingkan aja sih, intinya mau membandingkan. Sama nanti kalau mau menggunakan bahasa lainnya kan lebih panjang akhirnya. Nah, misal ini data saya ambil dari buku Bapak Sani Susanto, pengantar data mining. Nah, misal ini terkait tinggi badan, nomor tinggi badan, saya kasih 2 kolom aja. Nomornya ini enggak seberapa pengaruh sebenarnya, 2, 3, saya kasih contoh 10 baris saja. Nah, 10 baris, maaf. Terus tinggi badannya saya ngambil dari sini 168, dari bukunya Bapak Sani Susanto, 164, 167, 164, 171, 166, 169, 172, 166, 166. Oke, sudah ya. Maka kalau berhubungan dengan statistik dasar tuh harus paham tentang min, minimum, maksimum, terus apa lagi ya, rata-rata, terus apa lagi ya selain minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, terus varian. Biasanya itu yang sering kita pahami terkait statistik dasar. Nah, semuanya kalau kita menggunakan Excel itu sudah ada fungsinya, memang enaknya gitu ya kalau pakai Excel. Tapi kalau kita ngoding di bahasa pemrograman itu ada yang kita harus manual, tapi ada yang praktis. Contohnya yang praktis adalah MATLAB sama Python ya. Ini ya, min terus max ya, max gitu aja. Nah, ini kita tinggal blok, terus rata-rata, average, kalau di sini average, lanjut, standar deviasi, STD, ini standar deviasi, terus varian, var, ini semuanya sudah lengkap ya, sudah lengkap di Excel. Nah, kalau di bahasa Python bagaimana? Ini contoh, kalau saya menggunakan masih di sini ya, masih file yang tadi, contoh latihan. Nah, contoh latihan ini misalkan datanya list ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Python itu mulai dari ada list, ada array sendiri, ada dictionary, terus apa lagi ya, tuple. Nah, itu kalau mau belajar lebih banyak lagi bisa dilihat di sini, langsung di Python,
di websitenya Python atau di websitenya W3 School. Nah, langsung saya lanjut ke sini. Tadi kan datanya ada 2 kolom ya, ada 2 kolom. Misalkan saya buat ini apa? Data tinggi badan. Atau langsung tinggi badan gitu aja ya. Tinggi badan. Jadi di sini sama seperti kalau kita mau membuat program bahasa pemrograman apapun, tidak boleh ada spasi. Kalau katanya lebih dari 1 boleh digabung langsung atau dikasih underscore. Tinggi badan, ini list, bisa masukkan datanya 164,164,167,1,64. Maaf ini kebanyakan komanya. 164,167, maaf 171, 171, 166, 169, 172, 166, 166. Kita lihat datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah 10. Kita buat dalam bentuk dictionary. Tinggi sama dengan kurung kurawal. Kalau dictionary itu kurung kurawal kayak gini. Ya. Nomor. Ini nama kolomnya, nomor. Terus ini nilainya, yaitu for i in rank 1 sampai 11. Ya. Terus i koma tinggi badan. Tinggi badan, petik 2, tinggi yang skor badan. Nah, ini dictionary, ini ada yang salah. Invalid syntax. Ini apakah sudah benar? Masih salah. Ada yang keliru. Intinya tujuannya itu nilainya 1 sampai saya langsung nulis saja di sini biar gak gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah. Oke, sudah enggak merah. Kita lanjut. Tinggi sama dengan, nah ini PD. Oh, tadi belum sama saya impor ya. Saya impor dulu, impor pandas as PD. Ya. Tinggi sama dengan PD titik data frame. Ya, data frame itu kayak sejenis membuat tabel kayak yang di Excel tadi ya. Terus namanya adalah variabelnya tinggi tadi yang dictionary-nya. Terus nama kolomnya bisa kita kasih juga kolom sama dengan titik 1 nomor, titik 2 tinggi badan. Sudah. Oke, sudah. Kalau kita mau mencari data statistik langsung di Python itu langsung ada fungsi descript ya. Jadi langsung saya tunjukkan print tinggi. Terus kolomnya apa?
kolomnya adalah tinggi badan, titik describe, kayak gini. Kita coba kita running. Ini ada yang bermasalah. Oh ya, kurang petik ini. Nah, kayak gini. Mohon maaf, kurang teliti. Kita running. Nah, ini masukkan angkanya tadi untuk menentukan bilangan genap ganjilnya tadi ya. Nah, ini. Deskripsinya itu jumlah datanya ini langsung menjelaskan jumlah datanya adalah 10, rata-ratanya 167, standar deviasinya ini minimum. Terus ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, max. Loh, variannya kok nggak ada? Ya, nggak ada di sini. Kalau mau nyari varian, mungkin fungsinya var ya. Saya jarang juga pakai. Nah, saya coba dulu ya. Nah, sebentar. Print. Tinggi, itu nama variabel datanya tadi. Terus ini kolom. Tinggi, badan. Terus petik 1. Coba var gini. Semoga berhasil var. Var itu varian. Mungkin loh ya. Saya juga nggak pernah pakai. Ini untuk menentukan genap ganjil. Oh ya, variannya 7.3. Hampir sama seperti yang di Excel. Jadi terkait statistik dasar di Python benar-benar memudahkan. Di MATLAB juga sama, juga memudahkan. Tapi sekarang saya bahas bahasa pemrograman Python. Nah, ini kalau datanya sangat-sangat sederhana. Contoh kalau datanya lebih kompleks bagaimana? Contoh misal ya, saya punya data nilai. Ini contoh sekalian ya. Nih, saya punya data nilai, ada nilai UTS, UAS, apalagi ya, tugas lah nanti dicari nilai rata-ratanya. Sebentar, saya mulai. UTS, misal UTS-nya, ini saya ngawur ya datanya. Misalkan saya 5 data aja, 85, 75, 70, 65, 60. Sudah 5 ya. Terus UAS. Ini namanya list, kayak gini namanya list. Bedanya list sama tabel, kalau tabel tidak bisa berubah. Jadi kalau yang tadi itu yaitu, kalau list bisa berubah, kita bisa nambah, ngurangi, bisa. Kalau mau belajar lebih lanjut, bisa langsung ke W3 School. Cek aja di websitenya atau langsung ke websitenya Python. Ya. Kalau saya tuh kadang download juga, langsung download apa ya. Ada nanti kalau terkait NumPy, ya langsung saya download NumPy dalam bentuk dokumen ini. Jumlah halamannya sampai 1.500-an. Kalau Pandas, terkait Pandas ya ini Pandas, jumlah halamannya sampai 3081. Apakah lengkap di sini? Sangat-sangat lengkap. Jadi kalau saya mau belajar apapun itu bisa cek di sini langsung. Nah, ini kayak main, itu mencari rata-rata, terus nanti apa. Nah, lengkap. Termasuk untuk membuat grafik. Nah, saya lanjut contoh, misalkan tadi saya mau mencari terkait data statistik sederhana. Kalau kolom-kolomnya lebih banyak, nah, lebih banyak ya. Lebih banyak. Ini kalau ini tadi kan hanya satu kolom yang mau dihitung, yaitu tinggi badan. Kalau berikutnya misalkan ini ada UTS, UAS, ada tugas, terus nanti menghitung nilai akhir juga. Oke, langsung saya mulai. UAS-nya juga 5 baris. Misalkan 65, 60, 70, 85, 65. Terus tugasnya 85, 80, 90, 70, 75. Ya sudah. Terus saya buat data nilai sama dengan saya buat dictionary. Sama ya, dictionary itu kurung kurawal, bukan kurung apa ini siku. Titik nomor. Ini adalah nama kolomnya atau nama apa ya? Ya, nama kolom. Nomor saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Terus UTS, nilai UTS, T2 UTS, koma
nilai UAS T2 UAS. Nah, yang nilai akhir nanti kita tinggal menggunakan rumus saja, nilai apa ini ya, tugas berikutnya urutannya tugas, dan yang terakhir nilai akhir nilai akhir itu sama dengan ini ya. Sebentar, saya kok agak lupa. UTS, UAS, tugas, terus dicari men. Nah, kayak gini ya. Oke, semoga benar. Kita lanjut untuk membuat kolom-kolomnya sama data frame-nya, tabelnya. Data frame itu kayak tabelnya. Data nilai sama dengan PD itu pandasnya. Data frame, buka data nilai. Fungsi main itu untuk mencari nilai rata-rata dari masing-masing ini ya, masing-masing nilai ini. Nah, saya maksudnya nah, masing-masing nilai ini dengan ini ya mainnya. Data nilai kolom ini nomor, kolom nilai UTS, kolom nilai UAS, terus kolom nilai tugas, dan yang terakhir nilai akhir. Nah, akhir ya. Oke, sudah. Ini saya geser, kita print datanya, print data nilainya, data nilai. Terus kita print lagi, print dari ini semua kolom deskripsinya ya, deskripsinya. Data underscore nilai titik deskrip. Oke, kita running. Ini tadi untuk apa, ini saya blok aja dulu ya. Ini tadi yang belajar bahasa pemrograman dasar Python, ini saya blok aja dulu. Blok komen. Udah. Nah, ini error di sini tadi. List object as not attribute. Ini enggak apa ya, Pak? Enggak bisa. Sebentar. Saya coba running lagi. Saya coba. Ini enggak mau. Ini dinilai akhirnya. Jadi listnya no attribute, tidak ada. Terus saya buat ini aja, perulangan. Sebentar, ini saya blok komen. Saya buat inputan. N sama dengan integer
input, jadi berapa banyak datanya nanti, kemudian for i in ring 1 sampai 0 ya, 0 sampai 0 sampai n. Nah, terus ini nggak perlu nomor. Sebentar, ini tadi sini ini inputan, nanti nilai UTS sama dengan integer input UAS sama dengan integer input, karena tadi saya kok kesulitan menghitung nilainya ya, nilai itu sebentar, UAS, terus tugas integer input, kemudian akhir, yang akhir ini UTS, UAS, tugas titik men. Tadi kenapa nggak mau ya, apa yang salah ya? Ini berarti akhir. Ini ada nomor, maaf, ini dihapus. Oh maaf, ketiknya. Nah, kalau ada silang gini berarti error. Nah, ini berhasil. Oh ya, ada inputan ya, berapa jumlah, misalkan saya jumlahnya 5. Nah, runningnya nanti 5 kali 3 kali. 5, nilai UTS yang pertama, misalkan datanya persis seperti itu, 85, 65, 85, terus 75, 90, 80, 70, 70, 90, maaf, 65, loh, kok, aduh, maaf, ini kok nggak mau enter, saya salah nekan, 85, 65, nggak lihat tadi saya, 65, terus 85, itu nggak mau, fungsi mainnya ada yang salah kah? Sebentar, saya ada yang salah kah? Harusnya yang tadi berarti benar juga ya, ataukah sebentar, saya tadi nyoba lagi ya. Oh, ada NP, maaf, saya salah nulis. Coba pakai ini, nanti kalau yang ini berhasil nyoba satunya lagi, kita copy paste nompi main. Nah, maaf, salah nulis main. Nah, kayak gini. Nah, saya salah nulis, mohon maaf. Nah, kita running lagi, misalkan datanya biar tidak banyak-banyak, 3 aja. UTS 85, UAS 65, tugas 85. Terus lagi ada lagi UTS 75, UAS 90, tugas 80. UTS 70, UAS 70, tugas 90. Nah, ada yang missing lagi, missing. Ada yang salah kan? Tadi itu sempat sudah nyoba. Oh, kurang ini ya. Kurang data. Oh, kurang data appennya. Appen itu untuk menambahkan. Ini saya masukkan, ini variabelnya nilai aja.
nilai, terus di sini data, maaf ya, data underscore nilai titik append nilai. Kita deklarasikan ininya dulu, data underscore nilai. Nah, tadi ada yang keliru. Oke, kita running lagi. Ini saya tampilkan datanya aja, print biar kelihatan, print tinggi. Maaf, ini saya stop dulu. Nah, oke, ini datanya kayak gini. Ini misalkan 3 biar tidak panjang-panjang, 85 65 85 75 90 80 70 70 90. Nah, ini kelihatan ya, jadi ini jumlah datanya 3, mainnya, jadi mainnya per kolom ya, per kolom. Nah, ini nilai rata-ratanya akan muncul. Ini kalau kita inputan, kalau pakai apa, misal kalau menggunakan yang sudah dideklarasikan, ini kita copy, kita aktifkan. Nah, kita aktifkan, terus kita gunakan variabel lainnya. Tabel nilai misalkan kosong, terus kita ini ya, buat diktionary-nya. Nggak usah diktionary, langsung aja. Sebentar, nilai akhir. Nilai akhir sama dengan nampi titik min dari UTS UAS tugas. Kita buat diktionary-nya, dikti, misalkan kurang-kurangkan. Ini saya tambahkan kolom nomor, satu, 2, 3, 4, 5. Terus TS, ya panjang-panjang nulis, TS. UAS, maaf. Terus tugas, akhir, kedua, akhir. Kita buat tabelnya. Jadi diktionary itu sejenis tabel juga, tapi lebih tepatnya kalau ditambahi data frame ya. Ya, dikti sama dengan PD titik data frame. Oh, salah. Data frame kurang bukan. Dikti sama kolomnya nomor, UTS, UAS, tugas. Ini cara membuat tabel ya, tugas akhir. Kita print dari dikti sama print dari deskripsinya. Print dikti titik describe. Kita running. Nah, ini kelihatan ya, jadi modelnya nggak beda jauh, cuma ini ada kesalahan mungkin.
nilai rata-ratanya yang diambil. Kalau kita cek pastinya kurang tepat ya nilai rata-ratanya dibandingkan dengan yang nanti kalau kita inputan. Contoh inputannya misal 5. Wih, banyak ya, kita ngentrikan 85, 65, 85, 75, 90, 80, 70, 70, 90, 65, 85, 70, 60, 65, 75. Nah, kalau berdasarkan ini yang benar ini harusnya nilai rata-ratanya. Nah, yang ini ya, yang saya blok di kolom nilai akhir ini. Nah, harusnya yang benar ini. Kalau dilihat dari yang ini salah. Ini berarti yang dilihat adalah nilai yang terakhirnya. Nah, atau rata-rata semua. Rata semua. Harusnya kita harus mencari per apa ya? Per baris ya. Nah, ini tugas buat saya atau PR buat saya nanti untuk mendapatkan nilai rata-rata per barisnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi saya membahas terkait statistik dasar. Kalau di Excel memang sudah ada rumusnya enak. Nah, di Python juga sama. Tapi kalau di bahasa pemrograman lainnya kita harus ngoding sendiri ya, harus ngoding sendiri. Ya. Terus mungkin kalau ada yang salah mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.